Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar BKM hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kali ini saya Indah Fatimah Rahma ingin menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema indahnya toleransi dalam perbedaan. Sebelum kita melakukan pembelajaran bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua yaitu menentukan sumber belajar, contohnya buku tematik dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menentukan bahan ajar. Bahan ajar ditentukan sesuai dengan tingkatan kelas, contohnya video, cerpen, dongeng, dan prosa. Yang keempat adalah menentukan metode belajar. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini contohnya ceramah, tanya jawab, dan lain-lain. Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP hasil observasi saya di SDN 2 Ngenap, kelas 6 semester genap, tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan mengaruhnya, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA, pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari RPP ini yang pertama yaitu dengan melakukan percobaan tentang perputaran bumi, siswa mampu mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam. 2. Dengan membuat laporan pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perputaran bumi dan akibatnya. 3. Dengan mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam setiap paragraf, siswa mampu membuat kesimpulan dari suatu bacaan. Dan yang terakhir, dengan membuat peta pikiran yang berisikan persamaan dan perbedaan tentang terjadinya siang dan malam, siswa mampu menceritakan kembali peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dalam RPP ini yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Guru melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa. Yang kedua, guru mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Yang ketiga, guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kegiatan inti di RPP ini, guru meminta siswa untuk mengamati sebuah buket yang berjudul Terjadinya Siang dan Malam. Buket adalah buku kecil yang berisikan informasi tentang suatu hal. Setelah itu, guru juga meminta siswa untuk menuliskan hal yang sudah mereka ketahui tentang peristiwa siang dan malam, dan juga hal yang ingin mereka ketahui. Kemudian, siswa disuruh membaca. Setelah membaca, siswa diminta untuk menuliskan kata kunci yang mereka temukan dan mendiskusikannya di kelas. Kemudian, siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Kemudian, siswa dengan teman melakukan dua kegiatan, salah satunya adalah menyimulasikan gerak semu dengan mengikuti langkah-langkah yang terdapat pada buku siswa. Kemudian, guru meminta siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang untuk melakukan suatu percobaan dengan menyalakan senter dan menyorotkannya ke salah satu wilayah di globe dan memutarnya. Kemudian siswa membentuk kesimpulan, membuat kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan rotasi bumi dan akibatnya. Selanjutnya, adapun kegiatan penutup dalam RPP ini adalah siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan untuk kegiatan refleksi ini. Kemudian siswa membuat resum dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru dilakukan. Kemudian guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas, proyek atau produk, portofolio atau unjuk kerja dengan benar diberikan hadiah atau pujian.
Adapun bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia tema indahnya toleransi dalam perbedaan kelas 6 ini yaitu berupa video yang bersumber dari internet yaitu YouTube. Berikut ini adalah videonya. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri, lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Terima kasih, tunggu video selanjutnya ya. Download Kita Umroh di Play Store dan di App Store sekarang.
Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tema indahnya toleransi dalam perbedaan ini, yang pertama yaitu metode ceramah, kedua metode tanya jawab, dan yang ketiga yaitu metode membaca nyaring. Adapun langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama yaitu guru mengawali pembelajaran dengan salam dan meminta ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Yang kedua yaitu guru memberikan ice breaking sebelum memulai pembelajaran agar siswa tetap semangat. Kemudian guru memberikan penjelasan atau ulasan sedikit dari materi sebelumnya. Yang keempat, guru memberikan sebuah video sebelumnya itu tentang indahnya toleransi dalam perbedaan. Kemudian siswa menonton dan memahami video tersebut. Kemudian guru meminta siswa untuk menuliskan apa yang mereka pahami tentang video tersebut. Yang ketujuh, guru meminta beberapa siswa maju ke depan untuk membacakan apa yang berhasil mereka simpulkan dari video tersebut. Kemudian guru memberikan pertanyaan dan siswa menjawab. Hal ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman siswa. Yang terakhir yaitu guru memberikan penguatan. Itu tadilah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.